selamat datang di ILK, satu-satunya acara televisi di Indonesia yang menghadirkan perdebatan hangat namun memikat. Setiap masalah dikupas secara singkat namun tepat dan tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membawa sebuah tema yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia, yaitu percaya atau tidak percaya. Kalau percaya terserah Anda, tapi kalau Anda tidak percaya terserah Anda. Saya tuh percaya nggak percaya sama acara ini loh. Ya memang. Udah tahu hampir tahun keempat membahas hal yang nggak penting tapi masih ada aja loh. Berarti Saya percaya nggak percaya saya tuh saya juga nggak percaya udah hampir 3 tahun lebih di sini ngomongin Gue juga percaya nggak percaya ada. loh. Ya? Gue juga percaya nggak percaya. Ini yang ngomong siapa nih? Saya percaya nggak percaya nih. Ada yang ngomong nih barusan. Bapak bisa lihat? Ada wujudnya. Bapak bisa lihat? Gue juga dulu orang yang paling nggak percaya. Tuh. Tapi setelah gue ngaca gue percaya. Ada mic terbang. Ternyata wujudnya nyata. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah teman hayalan. Teman hayalan? Teman hayalan. Oke tuh punya Alias tuh. teman gaib. Ada lagunya. Teman gaibku. Baik Pak, baik. Baik ya. Oke, ya terserah lah. Mau teman baik, teman gaib terserah. Sekarang kita bahas adalah. Jadi Jadi belakang lu apaan Ki? Tapi ini adil loh. Ki, oke. Oke Adil. bisa aja Ini kan Oki. kita duduk. ini 4. Ini 4. Di Ini sini 4 juga. 4 Yang juga. adil ya. Jangan bercanda. Lu tidak. Bertiga. Masa lu takut pilihnya yang ganteng lu? Gimana? Oke, sekarang kita bahas mengenai teman hayalan. Yang pertama, Oki, pernah nggak waktu kecil kamu punya yang namanya teman hayalan? Ah masa? Saya belum cerita. Saya nggak pernah punya teman hayalan Pak. Berarti Kayaknya teman saya yang ngayalin saya jadi temennya Pak. Tapi bener Pak, jujur saya nggak pernah punya teman hayalan dari kecil. Karena saya pun selalu melakukan aktivitas dengan teman-teman di sekolah maupun di lingkungan rumah. Oh sekolah juga ya? Sekolah. Sekolah. Kebetulan waktu itu ada pencanangan ayo sekolah. Nah saya ikut ke sekolah deh tuh. Jadi saya selalu melakukan kegiatan tidak pernah diem sendiri. Ataupun apa ya melamun di dalam kamar dan lain sebagainya. Saya selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang apa namanya ya Pak ya di keramaian seperti itu. Nah kalau gitu saya tanya dulu sama Citra nih. Citra, ada beberapa orang yang mempunyai teman hayalan. Itu karena memang ada teman hayalannya tersebut atau memang hanya sebuah imajinasi dari si anak tersebut? Ya, itu sebenarnya bisa diperhatikan ketika masih kecil ya. Mungkin Cici juga punya anak Cipan. berumur. Umur 6 tahun. Ya, Cipan punya. juga. Aku punya Juga anak. umur. 7 dan 3. Nah kalian perhatian di rumah apakah mereka kadang sering bicara sendiri atau enggak, itu dia. Tunggu. Suka bicara sendiri sih Kalau lagi sambil main, main. ya ngomongnya sama siapa? Punya nama enggak? Boneka. Boneka. Iya. Tapi ponakan gue punya loh teman Pernah hayalan ngeliat ke arah gitu. satu tempat nggak? Lagi ngobrol gitu Ke atau apa tapi nggak tempat. kelihatan. Kayak Mungkin- fokus sama seseorang Iya. gitu ya. Enggak sih anak saya mah. Aman. Ah ponakan saya pernah, dia bilang, jadi dia kalau panggil ibunya itu bubu. Aha. Terus kemudian dia lagi main, terus dia cuma nengok seperti ke arah tembok, dia bilang, jangan nanti bubu marah. Nah lo serem amat cerita lu Ki. Itu juga Oh serem apa? Biasa aja. Jadi sebenarnya anak-anak kecil itu karena mereka sensitif, mereka masih bisa melihat yang orang dewasa nggak bisa lihat. Iya. Dimensi yang berbeda ya Dimensi ini ya yang berarti berbeda. ya. Heeh. Itu dia. Kalau anak kecil karena mungkin polos ya, belum ada dosanya. Kayak takut lu. Iya, takut. Lu ngaca aja kabur. Nah, ya itu. Aneh sih, Narji kok lu seneng banget nakut-nakutin Tapi diri lu soal- sendiri. soal Nakut-nakutin dirinya sendiri. takut tuh kesini gitu ya. Anak-anak ini jadi bisa mereka memang imajinasi, tapi ada juga yang memang benar-benar komunikasi dengan dimensi gaib. Itu dia. Jadi itu bisa dibedakan sebenarnya ketika menjelang dia dewasa. Itu Kalau- jahat atau baik sebetulnya? Cit? Ada yang negatif, ada yang positif. Itu dia. Tergantung Bisa dari ininya ya, bawaannya juga ya. dari Bawaannya, bawaannya. Dan dari itu siapa? iya dari mana dia datangnya. Kalau Ki Prana gimana ini? Kalau itu anak saya sendiri yang ngalamin. Jadi kadang Oh iya? biasanya Umur kan berapa tahun tuh? baru 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan? Kadang dia suka nunjuk-nunjuk sendiri gitu loh. Kadang Apa suka nggak ketawa ngobrol sendiri. sama bapaknya kali itu? Itu dia saya bingung nih bapaknya yang mana. Pak, ini masuk akal aja Pak. Kalau setahun emang nunjuk-nunjuk sendiri. Kalau rame-rame jatuhnya demo Pak. Kalau nunjuk-nunjuk Pak. Lo umur setahun. Pak gimana sih? Maksud Ki Prana itu anak seumur dia udah berkomunikasi dengan sesuatu dalam bayangannya. Kalau saya bilang teman imajinasi apapun itu sebutannya. Mungkin ya sosoknya mungkin ada. itu sosoknya ada. Jadi bukan hanya sekedar imajinasi yang
orang tua pikirkan. Ini Imajinasi menghayal maksudnya kali kan dan nggak ada sebagainya. ya. Imajinasi Betul. itu hanya bayangan Kosong, kita. seperti itu. Tapi kalau ini beda perkara nih. Kalau misalnya memang ada yang dia lihat, itu berarti bukan imajinasi, memang Betul. sesosok Goib, itu goib, ya. muncul di hadapannya. Iya, Ai goib. mati serah. Goib berarti ya. Jadi Nah, bentuknya emang itu ada dua istilah, ada jin. yang istilahnya benar-benar dia lihat, ada yang benar-benar dihayalin atau gimana sih? Ada kalau teman imajinasi itu maksudnya imaginary friend. jadi emang dia punya hayalannya. Ya, dan setiap- bentuknya ya dia yang tahu ya Iya, karena sebenarnya. setiap anak kecil itu mereka kreatif. Itu Dan bagus dia buat menggambarkan biasanya ya suka digambarin, digambarin. gitu ya. Tapi Ha-ha. yang menakutkan adalah ketika dia menggambarkan wajahnya itu matanya nggak ada atau tiba-tiba ada inilah gitu. Ya kan Ya. ceritanya Taring. nobody's perfect lah ceritanya gitu Iya. kan. Masa Gak ada matanya orang yang enggak? sempurna. Saya ada pengalaman Kang, Pernah punya imaginary friend. Hmm. Anaknya teman saya namanya Calvin. Calvin and Calvin. Hobbes. Ah. Tahu nggak komik Calvin and Hobbes? Tahu Calvin. lah. Nah si Hobbes ini imaginary friend. Hanya bisa dilihat sama si Calvin, bentuknya boneka. Tapi kalau boneka itu lagi nggak ada orang lihat, hidup. Oh my God. Tapi lucu buat anak-anak. Nah kalau saya sendiri nggak pernah punya Kang. Waktu saya kecil dulu nggak ada imaginary friend karena hobi saya dulu inget di majalah Bobo saya isi ya. Hobi kenalan dan makan bakso. Oh, Jadi iya. tidak ada waktu untuk saya berimajinasi dengan Berimajinasi, betul, betul. goib-goib. Karena hobi saya kenalan. Teman Karena saya memang banyak di mana-mana. motonya itu tadi ya. Kenalan dan makan bakso. Nama, iya, iya. Pak ini teman saya mau ngomong Pak. Boleh silakan Wek, gimana Wek menurut Awe sendiri? Jadi sebenarnya nih kalau yang tentang teman gaib itu nggak cuma anak kecil sebenarnya. Orang tua juga bisa seperti ibu saya tuh agak begitu. Oh, gimana maksudnya bisa melihat? Suka ngomong sendiri. Kalau lagi di dapur lagi masak tuh, Heeh. pasti saya sambil Gimana masak tuh ngomong ngomongnya? sendiri. Hah? Cabai mahal, daging mahal, susah. Maaf, itu curhat Pak. Itu Ngedumel. namanya Itu curhat. mengumpat namanya itu. Mengumpat. Saya curiga teman gaibnya wajan Pak. Wajan Awe kemana? kalau itu ibunya bukan tentang teman goib. Uangnya yang goib. Tapi gini Pak, itu mungkin kenapa anak kecil itu bisa melihat ya mungkin karena sebenarnya nih orang-orang Indonesia juga suka mengajarkan. Misalkan anaknya lagi main terus suka dipanggil, pulang udah sore. Maghrib misalnya. Nanti diculik jin. Nah itu Suka tuh. gitu kan? Iya ya suka Padahal kayak kalau gitu. dipikir-pikir ngapain jin nyulik anak kecil? Iya. Minta tebusan. Telepon jinnya, Ah. saya jin, anak ibu sama saya. anak bapak di saya sekarang nih Pak. nggak mungkin. Iya. Muncul deh. Lalelelele lala. Tapi itu benar juga we, soalnya kita di Indonesia kadang-kadang kayak gitu kan, anak kecil coba kalau malam, kita main setan-setanan yuk. Ah. Nah itu juga udah diajarin kan, sedangkan anak setan sendiri nggak pernah kalau siang, main anak orang-orangan yuk. Benar. Oh emang nggak pernah Bang? Nggak pernah Nggak tahu, main makanya anak dia orang-orangan? Pengalaman di mana selama ini? Waktu itu gitu sih gue pas gue di kampung gue anak kecil main setan-setanan yuk. Pas gue kampung setan beda. Di kampung setan anak-anak setan ngomong, main arjin-arjian yuk. Tapi aku mau nanya deh, dari mana kita tahu dia memang berkomunikasi dengan sesuatu yang dia lihat atau memang ternyata ada gangguan psikologis? Betul, setuju Kang. Mungkin something in his Iya, mind aja mungkin secara gitu. ilmiah otaknya ada yang korslet mungkin. Mungkin schizophrenic. Nah, sampai akhirnya dia ngomong sendiri. Padahal ya nggak Iya. ada teman hayalan, nggak ada teman goib, yang Betul. emang gangguan aja. Sama pertanyaan sih. Gimana tuh? Jadi sebenarnya itu makanya bisa dibedakan satu kalau udah ada kejadian atau seperti itu ya indikasi seperti itu dibawalah ke psikiater atau psikolog. Oh, Iya. berarti kalau kita ngeliat anak kita ngomong sendiri dalam jangka panjang mendingan bawa ke psikiater Ya, dulu. apalagi sampai mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Misalnya nggak mau mandi, nggak mau makan, atau tiba-tiba gampang pemarah. Oke. Kan ada anak yang tiba-tiba temperamen. Jadi temperamental nggak gitu mau ya. ngomong sama orang lain, dia Kalau ngomong sendiri. orang-orang kedugem suka ngomong gininya. Gak mau pulang, gak mau Itu beda pulang. itu. Itu ada teman goib juga itu. Katanya gak mau makan, gak mau Berarti kan belajar. ditanya. Kalau gak mau Berarti kan pulang, ada yang nanya ya terus dia jawab gak mau pulang gitu kan. itu dipengaruhi juga oleh Itu teman goib. dipengaruhi oleh bekas kabul. Nah, Bekas kabul alias ekstasi. Biasanya anak kecil ini kan masih suci ya. Dalam artian masih dia tidak terkontaminasi dengan dosa-dosa. Iya. Nah pada saat bayi terlahir di dunia ini dalam keadaan suci itu dia mampu menembus ruang dan waktu. Nah biasanya makanya ada istilah terlahir Suci. orang punya siksen, terus indigo iya. dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya anak-anak balita misalnya dia berbicara sendiri itu bukan hanya Karena ada karena ada gejala psikis. Karena pada dasarnya mereka ini lebih jujur.
dibandingkan orang-orang dewasa untuk mengutarakan sesuatu hal yang dia lihat, yang dia rasakan. Jadi tambahan seperti itu aja sih. Kalau misal dalam seksiologi. Anda, saya seharusnya duduk sebelah sana. Dalam psikologi sendiri sebenarnya ya ada yang penyakit-penyakit pikiran yang diakibatkan oleh psikis. Tetapi itu kemungkinan kecil sekali dibandingkan dengan konsep yang memang dia bisa merasakan dan dia bisa komunikasi dengan sendirinya. Dan Pada ini dasarnya sebenarnya gitu sih. diajarkan oleh beberapa sinetron-sinetron di Indonesia. Kita lihat banyak sekali pemain sinetron yang ngomong sendiri. Kalau misalnya dia tahu seperti iya, begitu kan? Andai aja dia belum tahu aja aku kayak seperti apa. Itu kan dia udah ngomong sendiri. Jadi bukan psikis lagi, menurut saya Seven itu. Udah gak psikis, Sevens itu. Punya perempuan tapi cakolan apa? Gue pernah lihat, gitu. gue pernah lihat Cici. Rambutnya dicepol. Cici gue Ya. pernah lihat. Terus? Gue pernah lihat terus kemarin ngomong, nego aja say. Ya kan? Ya kan? Citra katanya punya temen yang dulu apa? Punya temen hayalannya. Sebenarnya bukan Jangan bilang itu gue ya. rahasia ya. Tapi aku emang ngefans banget lah Mbak Citra ini dari dulu. Kenapa? Apalagi lagu-lagunya. Mentari bersinar. Itu Siapa ya? Citra Solartika. Hah? Citra sekolah TK. Skolastika. Iya. Tapi ada punya beberapa teman yang sampai dewasa ini mereka punya teman ternyata yang bukan hayalan, yang bukan cuman ada di pikiran imajinasi mereka. Kita mungkin pernah tahu Risa Saraswati, dia kan punya teman Peter CS Ya, yang Peter, anak-anak Peter. Belanda itu. Oh. Terus saya juga Sarah Wijayanto. Bukunya mau dibikin film tuh. Udah selesai ya? nanti. Tinggal tayang tuh. Tinggal tayang. Danur. Nah, terus saya juga ada Sarah Wijayanto. Berarti dia menembus dimensinya orang-orang itu ya? Jadi karena Risa ini kan indigo. Dia di rumah sendiri, tiba-tiba ada yang ngajak bicara anak-anak Belanda ini. Itu dia, dan akhirnya malah justru setiap hari itu diajak komunikasi. Tapi beda-beda. Saya pernah tanya, jujur pernah tanya sama Risa. Kenapa teman-teman kamu gak pernah main ke rumah saya? Saya tanya. Terus gak beraninya, katanya udah pernah tapi balik pulang. Kenapa? Di depan rumah banyak banget temennya ya. Jadi bahasanya gitu, jadi makhluk goib pun mereka juga mikir-mikir gitu, maksudnya mau komunikasi sama orang lain, ibaratnya kayak misalnya Belum anaknya- tentu mereka ngebuka ya? Iya, misalnya anaknya Kiprana atau anaknya Cipan, anak Kang Ronald juga gitu. Jadi belum tentu mereka mau bicara dengan orang lain. Nah, untuk membuka si gelombang itu sendiri memang ada cara. Maksudnya dari mereka sendiri apakah mereka siap atau dari kita sendiri juga kita harus ngebuka. Oh iya. Yang pasti setiap manusia itu punya frekuensi gelombang otak. Itu dia. Jadi untuk bisa menerima komunikasi dari dimensi yang berbeda, frekuensinya harus disesuaikan. Untuk apa kita menyamakan frekuensi? Maksudnya tujuannya tuh apa sebenarnya? Masing-masing aja gitu ya, Iya, Cia? perlukah kita menyamakan frekuensi sampai akhirnya kita ketemu? Tergantung mereka masing-masing makanya. Nah, Kak Cipan kayaknya mau nih. Enggak, lu jangan gila lu ya. Biar bisa say hi Ci. Hai Cici. Kan Tapi gitu. sebenarnya gini loh, Cici nolak-nolak tapi sebenarnya punya. Dia ada. punya. Tapi nggak mau apa denial. Bukainya. Ya serius Ini, beneran, bukainya. beneran lo Coba punya. lihat. Dari dulu gua Cici ketemu sama ngasih lo lihat pertama kan? kali punya. 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 Perempuan tapi cakolan apa? Gue pernah lihat, gitu, gue pernah Cici. lihat Cici. Rambutnya dicepol. Cici gue Ya. pernah lihat. Terus? Gue pernah lihat terus kemarin ngomong, nego aja say. Ya kan? Ya kan? Bener kan? Ngaku loh. Itu iklan. Itu iklan yang lu lihat di TV. Ya begitu tadi ciri-cirinya. Nih ceritain dulu, lu tuh kan yang di belakangnya ada yang pakai cepol, perempuan Enggak, berarti ini ya. serius apa bercanda sih? Bener. Your ancient leluhur. Berarti kesimpulannya setiap orang pasti punya teman goib. Beda teman Beda goib, teman goib sama sama pendamping. pendamping sama tuh beda. Korin, Pendamping tuh khodam, mungkin kayak yang beda. ngejagain gitu maksudnya. Beda. Kalau Korin tuh yang Guardian angel, jahatnya, spirit kalau guide, Korin itu ya. banyak kalau bahasa Inggrisnya sih. Yang saya apa itu? Sebenarnya itu ancient dari leluhur. Oh, leluhur. Guardian apa ya kayak
spirit guide kalau bahasa Oh, Inggris. Kalau lu bersih Ki, lu gak ada pendampingnya Ki. Karena pas detik ini lu pacar aja belum ada Ki. Karena gue pernah dengar ada orang yang nggak, maaf ya Oki, gue bukan ngomongin lo ya, tapi nggak nikah-nikah, susah dapet jodoh karena pengaruh dari makhluk goib di sekitarnya. Oh, Tapi temanya nutupin. jadi nggak kawin-kawin ya Pak? Enggak, ini kemungkinan kan kemungkinan. Kemungkinan Siapa tahu selama ini tertutup. Oki jomblo itu kan ada yang nutupin gitu Ketutup loh. genderuwo mungkin depan lo. Coba Bu Citra bisa Tapi dilihat. bisa kan Ya Citra? tapi kalau lu gak tutupin Bisa, kelawar-kelewar Ki. Nggak, sekarang siapa juga yang mau ngerjain Oki, Mm-mm. itu loh. Karena Oki ini nggak pernah nyakitin orang lain, itu satu. Dari auranya kelihatan. Tuh, Ki, berarti humoris itu sulit ditembus kalau orang yang Yo, humoris itu tuh. benar, itu Iya, persyaratan benar. utama. Orang kalau nggak mau kena kiriman atau santet segala macam, satu, Humoris. humoris. Ha. Dan juga jangan menyakiti orang lain. Karena itu adalah Kuncinya. modal utama. Itu dia. Terusnya kalau pertanyaan kenapa Oki, maksudnya ada orang Enggak, yang bukan Oki, tapi ada orang yang katanya nggak bisa dapet jodoh karena ketutupan makhluk katanya. ada beberapa kasus yang memang pernah saya handle itu, ada memang orang yang setiap mau menikah selalu nggak jadi-jadi. Nah Ternyata setelah dicek itu memang ada yang melakukan sesuatu untuk mengikat. Menggagalkan. Iya, dan itu memang ada ilmunya. Berarti si orang itu dicintai oleh si makhluk gaib ya? Enggak, manusia tapi yang tidak pingin dia menikah, dikirimin. Dikirim. Oh, manusianya yang Jahat ngirim. ya. Sakit Berarti ya. hati biasanya Kang. Bener Itu kan tadi Oki? kirimnya pakai ojek online atau pakai Paket lah cepet, langsung. Itu yang manusia ke manusia ya. Tapi kalau yang gaib, jin, ada jin yang menyukai seseorang. Ya, itu sampai juga, dia tidak memperbolehkan dia dengan lawan jenisnya. ada. Jin Ada. menyukai manusia. Ada yang ada sampai itu. dinikahin. Dan itu emang ada kejadiannya. Bininya Narji. Lu pikir dinikahin siapa? Nikahin. lu Itu gimana? Lu nonton Infotainment, yang nikah ini bukan Kiprana, nih teman-teman kita nih bisa nggak nih, ada nggak yang kelihatan gitu menonjol si baik Gimana? yang pendamping atau teman gaibnya lah? Kalau saya nggak pernah menemui case istilah teman gaib memang ya. Cuman saya meyakini di sekitar kita, di setiap kehidupan itu selalu pasti ada yang namanya alam semesta lain. Kehidupan jin, fata morgana dari jin. Semuanya pasti memiliki yang dinamakan jin horin. Kalau hodam tidak. Kalau hodam biasanya didapati oleh tingkatan-tingkatan spiritual. Tinggi. Misalkan dia melakoni tingkatan itu sendiri atau dari jin tersebut itu suka seperti yang tadi disampaikan sama Nyanya. Suka dengan orang tersebut sehingga dia ingin mendampingi. Makanya ada istilah jin pendamping. Iya. Seperti itu. Jadi horin dengan jin pendamping walaupun sama-sama jin, Beda. kastanya lebih dahsyat jin horin. Karena dia di ruqyah pun tidak akan pernah mampu. Tidak Iya. akan pernah bisa mati. Beda dengan jin-jin biasa yang kastanya rendah. Seperti itu. Jin korin itu kan yang ada hubungannya dengan kakang kawah hadi hari-hari ya, saudara Betul. kembar ya. Nah, kalau orang Jawa mempercayai kakang kawah di hari-hari namanya apa ya? Lupa saya. Iya kakang kawah di hari-hari, jadi maksudnya kalau di ini kan disebutnya korin, jadi menyerupai kita. Kadang-kala ada orang yang melihat misalnya gini, Oki di sini nih, tapi tiba-tiba Dia ketemu di mana ketemu gitu. lagi di warung depan, Nah. beli apa gitu. Jin horin itu satu-satunya jin yang nggak bisa difermak. Hah? Itu jeans. Iya, yang lain jin kan bisa. Kalau jin horin mah nggak bisa difermak. Ya, Mana teh saha? Keluar. Mana teh Aing saha? makan. Keluar. kopi aing yang kopi. Oke, nanti teman-teman juga di sini ada beberapa mungkin nanti akan kebetulan kita ada Kisolepati di sebelah sana yang bersiap-siap akan melukis. Kira-kira di antara teman-teman kita ini ada teman gaibnya nggak? Apa kabar Ki? Ah keren lah. Nih di antara teman-teman kita nanti kira-kira yang pendamping lah atau siapalah nanti akan dilukis. Atau justru mungkin kita-kita ini wajahnya yang akan dilukis oleh Kisolepati. Ya. Ji kayaknya. karena kita Itu sebagai mah biasa. pendamping. Langsung. Gak usah sama Ustaz Solepati. Beda, Kisolepati itu akan menutup auratnya dalam melukis. Mata. Itu jelas. Oke, sekarang nanti kita akan lihat aja lah seperti apa. Dan ada ceritanya tentu saja. Sekarang waktunya ke Kang Maman. Pertama, soal hal gaib tegas dalam Al-Quran dikatakan, buka surat An-Naml. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Tetapi mempercayai hal yang gaib merupakan salah satu syarat dari benarnya keimanan.
Buka Al-Baqarah 1:2. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada salah satunya yang gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang mendalami fenomena teman imajiner, tentu tahu arti metode Jessica. Metode penciptaan teman imajiner yang dibuat dengan sengaja. Tadi sedikit disinggung oleh Kang Denny dan Citra. Dan juga 6 dampak positif teman imajiner pada anak. Di antaranya memungkinkan mereka menavigasi masa remaja mereka. Dan bagi seseorang yang jatuh cinta, mungkin juga pernah dirasakan oleh Oki, teman gaib itu kerap dimaknai sebagai kamu yang sengaja dikirimkan Tuhan yang maha gaib dan maha baik untuk selalu kurindui, untuk selalu kucintai. Karena rindu dan cinta juga sesuatu yang gaib. Karena rindu dan cinta juga adalah bahasa hati, maka hanya bisa dirasa oleh hati. Tante siapa namanya? Oki. Bukan mau. Gak mau, Pak. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Masih kita bicarakan mengenai percaya nggak percaya. Ini tadi ngomongin masalah teman, hayalan, dan juga ada yang bisa dilihat sama yang bisa tidak dilihat. Cuman kita percaya nggak dengan sebuah peristiwa nih. Ya kita lihat sama-sama ya. Nih, Anda percaya nggak ada lantai berdarah? Saya nggak ngerti juga itu sebenarnya. Terus kalau ada lantai berdarah tuh kejadiannya kenapa? Nah, itu jadi sebenarnya sih si konnya itu di SMA favorit di Malang. Kebetulan saya juga sekolah di Malang dulu SMA. Oh dulunya di Malang. SMA. Jadi sekolah itu lokasinya dulu memang dipakai oleh Belanda ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dan saya sendiri dulu pernah sekolah, memang akhirnya minta pindah sekolah ke SMA yang lain. Karena? Itu jadi pas lagi belajar gitu, itu di depan tuh kok ada rantai, itu ada yang digeret. Maaf, sebenarnya bikin serem nih lagunya. Boleh lu kasih yang senengan dikit gak? Gimana sih lo? Udah lo musik lagunya serem, vokalis lu juga serem rambutnya. Mendingan ya, kalau horor gini, lu kasih lagu yang happy, yang ceria. Jadi kita gak takut-takut. Coba yang dimainkan alat musik yang itu. Not gitu Ci, not. Cipan, lu coba nyanyi balonku tapi lu sedih. Coba gue pengen tahu. Tapi lu sedih gitu. Balonku ada 5. Coba lu bisa nggak? Susah. Bapak bisa Bapak. Itu Bapak bisa. Gue bisa barusan bohong. Oke, lanjut. Ya itu jadi situasinya memang ada ngeliat serdadu yang misalnya ditarik sama Oh, rantai. digeret gitu ya. Itu jadi residual energi. Mengenai lantai itu sendiri, itu sudah pernah diganti oleh marmer lantai yang baru. Si lantainya. Itu sebenarnya itu yang lama, itu sebenarnya rekaman lama. Yang sekarang ini udah diganti dengan lantai yang marmer, yang baru, tapi tetap masih ada. Muncul lagi dengan pola yang sama. Darahnya tuh gitu. Seperti itu. Kayak netes gitu atau kayak... Enggak, tiba-tiba udah muncul dari... Kayak merembes gitu. Ngerembes. Naik Dan gitu. bener darahnya itu. Kayak noda. Pernah dites gak? Darah. Bisa dibersihin? Dibersihin nggak akan muncul lagi. Oh muncul di tehelnya gitu. Di tehel. Tehel. Guru seni rupanya kali. Orang lama ya Pak? Tehel Orang murah. Belanda ya. Tapi di lokasi Ubin. itu loh ada penjara bunker ditutup, jadi kayak bekas Oh, penjara. dulu itu bekas bunker. bekasnya. Banyak orang yang meninggal kalau di sana. Serdadu, Terus Jepang, matinya penasaran gitu ya. disiksa. Disiksa. Memang ada yang Bangsa harakin. kita atau bangsa Belanda atau Jepang? luar. Orang luar. Jepang. Tapi suka ganggu Tapi ganggu nggak ini yang jadi permasalahan? Mas, kita juga pernah uji nyali di sana. Hah? Itu memang ada yang Oh, gangguannya kena di banyak situ. banget. Gangguannya banyak banget. Nah itu dia kalau maghrib nggak boleh sendiri atau Berdua bikin gitu ya. keributan. Gimana dong Pak? Saya mulai dari maghrib, isya sendiri mulu Pak. curhat. Saya kan belum ada pendamping Pak. Itu kan masalahmu sebenarnya. Ya Allah nggak ada solusi banget sih emang ya acara. Nah ini apakah ini ada hubungannya dengan seringnya anak-anak sekolah tuh kesurupan massal? Ya kan sering kita dengar tuh di SMA mana kesurupan massal, SMA ini kesurupan massal. Ini kebanyak banget gitu. Nah cuman yang saya bingung tuh setiap kesurupan massal itu selalu muridnya. Padahal kan di sekolah ada guru juga. Pengennya guru kesurupan massal gitu. Ya Maksudnya maksudnya gurunya kenapa kesurupan. setannya milih-milih? Apa setannya udah tahu yang mana guru, yang mana murid gitu kayak Kalau begitu? seandainya guru yang kesurupan,
murid pada pulang. Jinnya udah tahu. Gitu. Bebas, muridnya jadi bebas. Jadi boleh pulang. Kalau murid Bapak kesurupan. Iya, kalau murid kesurupan, guru pasti ikut ngobatin. Iya. Tapi kalau guru kesurupan, murid malah sorak. Ore, Kan gitu enak muridnya pas pulang. Kok nak pulang cepet, gurunya kesurupan. Udah deh. Itu yang unik ya. Ini saya mau tanya dulu nih sama Ki Solepati ini. Tuh disamperin tuh. Ayo lo kayak ikut-ikut. Oh, Mungkin pembicaraan beliau ini harus komunikasi dulu dengan yang akan dilukis. Nah, loh. Krisyanto nih, Jamrut dulu nih. Nih cari dulu ini, pakai mic dulu. Saling nanti. membantu nih. Kira-kira yang mau dipilih siapa? Tante siapa namanya? Ki, lo lari ke sana juga percuma orang. Ki, waktu itu ada Ira Kusno takut, ada ini takut juga. Gimana sih? Nggak mau Pak, nggak mau. Gak ini yang dampingin. Kan dijagain Ki. Bukan, ngapain? Masih SMP Pak. Iya, SMP ambung suara begini. SMP Oke. dia. Udah saya coba komunikasi, udah Iya. dapat ya. Selanjutnya mungkin sebelah sini ada Nah, 3 sosok Cipan. yang mungkin Cipan nih kayaknya nih. Tutup, nggak bisa di goblok. Ini gue aja San. Nih ke siapa nih? Ayo lo. Cipan. Ya hodamul hodam, hadim. Oh, Pendamping Narji. Pendamping gue dosen skripsi. Dosen pembimbing bukan pendamping. Lu pikir. Bang Narji Nah, emang Cipan. banyak yang ikutin Ini kayaknya ya. ada lagi deh. Lama-lama takut juga. Banyak banget. Ki. cukup dan Sudah? Cukup? Oke. Silakan. terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk kita Solepati. Pak, tapi kalau kita ngomongin lantai berdarah tadi, Hah. gak usah jauh-jauh nyampe ke Malang. Dan di mana? Di sini ada gelas berdarah. Sirop. Ini Kiprana kalau ngelihat tadi lantai berdarah itu fenomena apa itu? Memang ada. Fenomena lantai berdarah biasanya seperti tadi sudah disampaikan Nyanya adalah proses residual energi yang mana residual energi adalah merekam kejadian Coba produser tolong nanti di replay ya. Di replay ya, coba yang tadi di replay ya. Sepatu aja. Ayam. Ember. Celana sobek, sepatu nyurok. Maco lo sepatunya nggak boleh gitu. Ada. Coba di reply ya ntar. Malu dua, sama dua, sepatu dua. Ki. Dari mana ada kejadian nonon? Kejadian Mulai itu apa? besok ganti nama. Jadi Ki Cuco. Saya Ki Cuco. Kamu di mana? Saya di salon. Lanjut lagi. Lanjut Ki. Tadi udah disampaikan residual energi. Jadi itu adalah proses residual energi yang mana merekam kejadian-kejadian pada masa lampau sehingga koneksi yang dihasilkan dari dimensi alam nyata. Paranormal nih, masalah. Jadi dimensi yang ada di dunia dengan dimensi yang ada di alam astral itu connect sehingga bisa menghasilkan manifestasi-manifestasi yang mungkin tidak tertangkap oleh akal logika manusia. Tapi kan gini. Lagi nanya apa? Ini kita kan Aib melihatnya nih, gini ya. sumpah aib. Nanya apaan? Kita melihatnya kalau misalnya ada yang bisa ngelihat dan ada yang nggak bisa ngelihat. Tapi yang terjadi ini adalah dia bisa ditangkap oleh kamera.
Ya. Maksudnya setiap orang bisa ngelihat kejadian itu. Pergi atau enggak berarti kan itu umum. Maksudnya dia masuk ke frekuensi orang-orang yang masih secara ininya masih dapat lah ya. Jadi Nah, Eno. itu dia. Sebenarnya bisa dimanapun kita bisa Iya. menghadirkan residual energi tersebut. oh residual energi itu bisa Bisa dihadirkan. karena biar bagaimanapun atmosfer bumi ini merekam kejadian-kejadian. Silakan. Kemana sih lo? Kok pakai sih? Saya mau ke situ bentar. Melihat Ki kan Oh bantuin. iya. Jadi merekam kejadian-kejadian pada masa lampau. Tergantung dari suasana tempatnya. Kalau suasana tempatnya itu memang punya koneksi dari sesuatu kejadian pada masa lalu itu bisa kita hadirin. Nah ini kalau misalnya katanya punya tips buat ngelihat teman pendamping. Ya. Nah ini gimana caranya? Katanya dengan ini Ya, kaca. Ya. Boleh kacanya dibawa? Siapa yang mau lihat mungkin dari Saya Pak. We, ini Loh, perasaan siap. gue doang atau beneran sih, We? Makanya ini Boleh lu lihat sini. Kang Denny, coba lihat Awe dulu deh, mukanya Iya perhatiin mungkin deh. awe. Tapi Awe kayak gosong nanti gitu kita ya. lihat setelah yang satu ini. kalau ngelihat bilang ngelihat, enggak bilang enggak. Enggak, ngeblur aja. Ngeblur Sebelum seperti apa? doang. Rabun berarti lo rabun ayam. Kayak kakek-kakek. Kayak kakek-kakek. Heeh. Lebih menyon. Iya, menyon. Ya itu udah dilihat berarti. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, kita sekarang lihat Awe bagaimana melihat. Tapi ini nggak dibuka-buka gitu kan ya? Enggak. Sayanya. Harap lo we dibuka-buka. Masya Allah. Jangan dilawan ya, We. Oke, diam. Oke, sekarang Awe madep sini. Nanti Awe ngelihat sini ya. Jangan kedip, jangan bersuara, jangan bergerak. Sampai tiba-tiba muka berubah. Entah dia muka berubah kayak nenek-nenek, kayak kakek-kakek, kayak hewan apapun, atau dempak, tahu dempak? Enggak ada apa-apanya. Rata. Apanya. Agama apa? Islam. Istighfar aja dikagetin. Jangan dipaksa. Ya, kalau muka udah berubah kayak orang apa ya? Jadi kayak Samar. ngeblur, samar, jangan dipaksa. Ya. Pokoknya kalau sudah muka berubah aneh, hentakin aja. Lebih konsentrasi, tutup matanya dulu. Lihat lagi. Lepas. Sampai benar-benar dia Kelihatan, memperlihatkan We. siluetnya. Karena ini yang ada di dalam diri manusia. Apa tuh, We? Lu lihat apa? Ada Narji nggak di situ? Kalau ngelihat bilang ngelihat, enggak bilang enggak. Enggak, ngeblur aja. Ngeblur seperti Ngeblur apa? doang. Rabun berarti lo rabun ayam. Kayak kakek-kakek. Kayak kakek-kakek. Heeh. Lebih menyon. Iya, menyon. Ya itu udah dilihat berarti. Yang penting jangan dipaksa. Mau lihat lagi Nggak nanti mau, akan berubah udah, lagi. Nggak mau, sudah itu aja. Oke, sekarang ada merem dulu. Merem lagi. Merem dulu dihilangin dulu Hilangin dong. dulu matanya, mata hatinya. Iya. Dah. Tepuk tangan buat Awe. Selamat. Wiran, Cipan. Cipan. Itu yang dilihat kan kakek. Nggak mau. Kakek itu udah tua. Udah tua. Namanya kakak, juga namanya kakek. Berarti dia bukan orang, burung. Burung kakek tue. Bang Denny dong, kakek tadi tue. bercandain terus Bang ya. Denny. Ya nggak sih? Gua mah udah waktu itu, udah. Masa sekarang ini udah lagi. Nah, Boleh lah kita ulang lagi lah sekali lagi. Bang Denny lah. Ya terserah gitu. Ini ya. Nah, Lihat sini. Ya, konsentrasi, jangan kedip, jangan bersuara, jangan bergerak. Sampai tiba-tiba muka entah dia berubah, entah dia lebih jauh lebih tua, entah dia jauh lebih muda. Entah dia rata, dempak kasarnya.
Kagetin Kang ya. Oke. Siap. Jangan kedip-kedip Kang. Usahain 1 menit aja. Kurang dari 1 menit nanti akan berubah. Kok ada Narji di situ? Kok ada lu sih? Ada lu. Gue makanya, hah? Kok ada lu di situ? Iya. Kok Nikola Saputra sih? Maaf saya nggak fokus. Nggak fokus? Iya. Jadi sebenarnya Hancur. Jadi memang kalau melakukan seperti itu seharusnya memang dengan konsentrasi tinggi ya. Betul ya, fokus. Tapi ini ada lagi nih metodenya nih. kalau Citra nih bisa lewat ini Pak tarot Citra ini. itu pakai apa nyonya pakai Ya, apa? ini kebetulan di bawah kartu zombie tarot sih. Tapi biasanya kalau saya di lokasi angker untuk berkomunikasi dengan dimensi gaib itu menggunakan kartu sebagai perwakilan visual. Itu pernah saya gunakan juga. Nah di sini sebenarnya juga bisa. Biar saya pegangin ya. Terima kasih. Enggak, jadi ini sebenarnya mungkin bisa salah satu siapa yang mau coba gitu di sini. Cipan Nggak- yang belum nggak nih usah. sama Ronald. Cipan mau? Saya aja. Mau. Cipan cari aman nih. Untuk ini jadi salah satu dari dimensi gaib atau dimensi astral ingin berkomunikasi dengan diri kita atau apa yang ingin mereka sampaikan. Kadang-kala kan kita indera kita kan kadang-kala terbatas. Terbatas betul. Itu dia. Jadi menggunakan beberapa media salah satunya lewat kartu untuk berkomunikasi. Kenapa bisa? Karena bioelektrik tubuh manusia itu berhubungan erat dengan elektromagnetik yang ada di luar termasuk jin. Mereka kan juga bisa memberikan frekuensi untuk bicara. Itu dia. Gambarnya harus tengkorak-tengkorak gini ya? Namanya juga zombie bukan Zombie. Kalau jomblo sendiri di situ. zombie tarot. Berapa kali kocok? Shuffling aja sampai ngerasa. Shuffling? Ya. Hey, shuffling tuh. Itu dance, shuffling Kocok dance. Pak, kocok. Tapi saya nggak bisa kocok yang keren. Sampai keluar nanti kartunya. Itu kadang-kala ketika shuffling itu suka ada kartu yang loncat keluar. Iya. Nah itu yang bentuk komunikasinya. Menandakan itu salah satunya. Mau komunikasinya dengan siapa? Maksudnya siapa yang penghuni yang ada di sini atau mungkin yang ada di rumah atau apa terserah. Atau mungkin pendamping, spirit guides. Ya. Sama pendamping boleh? Ada, Lu udah lama Ronald masih mah ada berkenalan, nih dari Karuhun. Dia Karuhun. Nah kan itu Nal yang keluar tuh. Banyaknya. Ini kartu yang untuk mencoba berkomunikasi dengan Kang Ronald nih ya. Hazard. Ya, Four lihat of gambarnya, hazard, lihat alright. gambarnya fokus ya. Gambarnya itu oke. Ini sebenarnya gini, yang ingin disampaikan adalah sebenarnya bisa komunikasi, tapi kadang-kala bodoh amat suka nggak peduli. Akunya? Iya, sering dengar suara atau whispering or something seperti itu, tapi nggak peduli. Itu ini, kenapa gitu loh? Mereka menanyakan kenapa? Lo kan bisa dengar gue, bisa tahu gue, kenapa lo nggak peduli sama gue? Ini yang mereka bilang ke kamu, itu mas. Oke. Dan selanjutnya Iya lu adalah kadang-kadang gak sensitif. mereka cuma mau ngasih tahu bahwa di luar sana ada beberapa orang yang nggak suka sama mas. Oh. Itu dia. Jadi mesti hati-hati. Mereka di sini ya, jadi perwakilannya adalah yang mengatakan bahwa kadangkala teman di luar itu baik, tapi Tapi sebenarnya belum di tentu. belakang iri. Ini yang mereka ingin sampaikan. Betul. Ada. Itu dia. No, dia no, orangnya no kali no. Bapak ini nih Oh, pasti dia nih. no. Bapak ini dari tadi nih. Ini keluar bapak saya lihatin dari tadi. Tapi Iri ini jengki tuh dia. untuk di rumah sendiri Dengki. situasinya aman tentram. Alhamdulillah. Iya, karena mereka ngelihat energi. Mereka bilang lagi di sini bahwa setiap orang itu bisa berkomunikasi dengan yang maksudnya bukan sesama manusia, tapi kembali lagi komunikasi itu hasil yang dikembalikan itu adalah energi yang berasal dari manusia sendiri. Kalau pikiran kita negatif, akan hasilnya Negatif. Kalau pikirannya positif, hasil positif. Sementara kartumu muncul bisa dilihat. Ya. Ini adalah Oh keluarga harmonis ya? Iya, keluarga yang harmonis. Harmonis. Oh, Itu. Amin. Dan katanya tetap seperti itu kata mereka. Amin. Bagus Itu sih yang kalau disampaikan. kamu mempertahankan keluarga Berarti nggak harmonis ketahuan itu. Ci. Ini jadi yang mau disampaikan adalah Oki, Sabar. kamu jangan selalu bertanya-tanya di dalam hati mengenai kapan katanya gitu. Karena akan sampai Waktunya nanti ada. kamu mempunyai suami dan atau menikah. Mana suaminya mana? Itu di penjara. Kok ada penjaranya?
Cipan nih kita lihat nih. Cipan tuh kebetulan dia. Cuman kartu doang, Ci. Lu pikir kayak gitu ada yang nafsu? Cipan. Gue pingsan. Itu pingsan. Pingsan. Lu pikir kalau lu pingsan ada yang nolongin? Enggak. Cipan Ya. kok ngocoknya pelan sih? So asik dia. Lagi fokus. Yuk bagiin Nah, 7-7. nah. Udah 2. Udah cukup 2. Oh, Oh, apa ini? Wow. Oh my God. No. Oh my God. No. Oh my God. No. Oh my God. Cipan. tadi mau komunikasinya dengan yang perempuan ya? Dan yang laki? Dua-duanya? Gue gemetaran beneran loh. Iya. Ini tapi lu aneh loh ini. Aku manggil dua-duanya. Oh ini. Ngerti Di sini yang disampaikan adalah bagaimana juga meskipun perbedaan dunia ini ada, perbedaan dimensi itu ada, tapi mereka tetap bisa melihat manusia seperti kita. Cipan juga bisa lihat. Ini kartunya adalah visual dari sifat keibuan. Di Cipan. sini yang disampaikan Tuh. adalah Cipan harus tetap menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya, itu yang mereka sampaikan karena gimana pun juga anak-anak itu kelak yang akan menjaga Cipan. Ini kartu The Empress. Oh, lu tuh sayang banget sama anak lu, hubungan lu dengan anak lu tuh Iya, ini deket kartunya. banget. Itu Tuh, gambarnya keluar. Itu anak lu. Itu. Lu lihat nggak? Bukan. Ini kartu lo. Si anak lu kan Keibuan. Alika. Nanti udah gedenya tuh bentuknya gitu. Terus ya, ini dibilang punya anak laki ya? Anak laki? Anak laki punya nggak, Ci? Nggak ada. Nggak ada. Ini jadi sebenarnya gini, kadangkala yang ancient atau leluhur, mereka bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi. Bukan maksudnya untuk mendahului Tuhan, bagaimanapun juga. Kalau kita tahu sesuatu, Tuhan pasti akan tahu lebih, jauhnya lebih. Oh, Ini, lu itu kalau dia. misalnya punya anak nanti mungkin anak lu Laki-laki. laki-laki, Cipan. Ini dia gitu. Bersyukur mirip gue. Cipan, bersyukur. Soalnya aku ngeliat ada gambar anak tapi anak perempuannya serem, aku jadi takut. Enggak, itu kan gambar-gambar Ini itu cuma serem visual semua. aja. Ini cuma bilang anak perempuanmu bener-bener adore sama kamu. Ini yang disampaikan oleh leluhur. Jangan Gambarnya emang gambarnya itu semua, Cipan. Ini adalah artinya protektif gitu loh. Cipan tidak mau anaknya benar-benar kenal hal-hal yang negatif di luar Aku sana. tidak mau anakku terluka. Iya, yes, ini Iya, benar. Ini Itu kartunya menunjukkan itu. Jadi itu adalah bentuk komunikasi. Jadi bagaimana juga Jadi itu maksudnya anak keduaku bisa laki-laki. laki-laki. Iya. Tunggu, Walaupun- ada orang yang waktu itu juga bisa ngelihat, dia ngucapin hal yang sama. Oh iya, dia akan punya anak Aku akan laki-laki. punya anak, akan ada hadir anak laki-laki ketika aku pindah ke Bali. Wah, bersyukurlah Oke, gua. Amin, 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 amin. Kita nggak tahu ya. Ya enggak, kita nggak tahu, doain loh. semua di sini kalau lu pindah Hal ke yang Bali, lu semakin baik, terus lu punya anak laki-laki, semuanya berdoa Kita lihat. untuk kamu, Cipan. Oke deh soal Oke, jodohnya. penasaran Oke, katanya. Soal jodohnya. Tapi kata Oki mau pakai kartu Uno aja bisa nggak? Oke dong yang Safri. Saya nggak butuh kartu tarot, saya butuh kartu keluarga Pak. Iya, bener nih. Kocok dulu tuh. Mau Pak ngocok? Lihan. Siapa yang mau diajak komunikasi? BPJS. Sakit ternyata sakit. Kartunya sakit. Lu udah punya kartu KJP belum? Stop, udah. Dah. Oh. Oh, ngerti. Ini jadi yang mau disampaikan adalah Oki, Sabar, kamu jangan selalu bertanya-tanya di dalam hati mengenai kapan, katanya gitu. karena akan sampai Waktunya nanti ada. kamu mempunyai suami dan atau menikah. Mana suaminya mana? Itu di penjara. Kok ada penjaranya? Bu, jangan ngebat begitu. Kartu berikutnya energinya jadi sebenarnya ini ada pernah yang terluka sama kamu? Yang aku yang terluka apa orang yang terluka? Orang lain kan ada yang pernah terluka tapi kamu juga nggak sadar karena memang gayamu kan belak-belakan gitu loh. Tapi kok perempuan? perempuan memang. Yang terluka perempuan? Itu aku. Aku terluka, kamu dudukin sakit banget. Berikutnya sebenarnya Banyak lo lekongnya Wak. bukan. Oh bukan. Banyak yang pengen ganggu dia dari dimensi yang berbeda. Oh Tuhan, gue nyetir sendiri nih hari. Oh Tuhan. Tunggu, masih belum selesai. Karena apa? Energimu kan terang banget. Kadangkala dari dimensi yang negatif atau gelap, mereka tuh selalu attract dengan hal-hal yang terang. Gimana nggak terang gue bawa lampu diskon tiap hari. Tapi gimana pun juga tetap akan dijaga sih. Gitu loh. Apalagi kan juga rajin berdoa juga. Insya Allah, Ini amin. Iman, keyakinannya kuat banget. Ya. Wih, keren. Gue kawin. Jadi sebenarnya di antara Gue kawin. Oki Gue kawin. sama gue Cipan kawin. itu dua-duanya mereka membutuhkan yang namanya kesabaran.
nanti waktunya akan tiba. Ya. Pada akhirnya semua akan menjadi bahagia. Amin. Amin. Semoga semua yang ada di sini juga selalu dalam kebahagiaan, Amin, amin, kedamaian. amin, amin. Amin. Nah sekarang kita mau lihat hasilnya Ki Solepati sudah menggambar ada 4 sosok di sana. Nah sekarang kita ke Ki Solepati, bisa dibawa ke sini aja? Iya. Ya. Boleh aku pegang ini Ki Solepati yang nanti akan menerangkan. Boleh yang pertama ini siapa ini? Ini khotam dari Kodamnya dari siapa? Tante Oki. Yang mana Pak? Yang mana? Yang ini? Iya. Ki, kodamnya ini Ki. Oh juara Abang None. Jangan bercanda, gue gak mau bercanda. Iya. Ini Jadi yang saya lihat ini memang ada hubungannya dengan leluhurnya? Oki ini? sebenarnya sih enggak. Jadi khotam itu ada 4 ya. Mm-mm. Dari leluhur, dari keilmuan, Iya. terus dari ilmu ya, terus dari pusaka dan juga dari barang yang lain. Dari barang-barang yang Nah, lainnya barang-barang selain yang misalnya keris, Nah, cincin. nah ini dari leluhur tapi ditransfer dari untuk ilmu gaib yang memang disediakan untuk pendamping daripada Oke. Pak Oki. Ini yang jaga berarti ya? Yang ngapain Iya, Pak? yang jaga. Ini yang jaga Tapi kamu sepertinya beliau ini suka. sama Oki. Iya. Mungkin menutupi Ki ini supaya sehingga kamu itu agak sulit. Kamu Karena Ya saya kan? lihat usianya nih sekitar 450 tahun. 450 tahun. 150 tahun. Kalau yang ini Cipan ya, Dari udah ya. Cipan, iya. Saya sih udah tahu lah ini mah Cipan. Emang kalau orang keturunan Tionghoa, kodamnya pasti orang Tionghoa juga. Belum Bisa tentu. jadi karena ini leluhurnya Ini dari kalau ini Cipan. leluhur aku, Iya. itu cewek cowok. Dari nenek, ini perempuan. Itu Citra lihat juga katanya. Oh iya? Nah, yang Cipan kan? Iya, Iya, yang Cipan. Yang Oh. dicepol gitu. Jadi seperti kayak gini ya? Cuman bajunya mungkin karena nggak cukup sampai ke bawah kali ya, jadi nggak bisa Iya, digambar. ini Emang ketutupan bajunya apa? dari energi yang Sampai ada di leher yang sini ini. yang apa sih? Kalau ini beliau ini nih. Siapa? Oh Narji. Mas Narji. Ya. Mana Narji? Oh, Ini. cakepan kodamnya. Pendampingnya. Cakepan pendampingnya. Jahat banget. Kenapa nggak muka gue aja gitu? Jangan-jangan sebenarnya Kayak ini Gajah Mada. itu pendampingnya lu. Iya. Ya jangan-jangan. Ketukar ya. Ketukar nih kayaknya. Ketukar ya. Ki, kok aneh ini bentuknya kayak toko-toko zaman dulu kayak Gajah Mada gitu kan. Karena saya lihat Mas Narji ini banyak benda-benda pusaka di rumah, Oh. termasuk mungkin ada Cincin. cincin, Banyak dia terus Emang tukang benda-benda. batu saya kan. Jualan. Itu Pas salah saya aja satu sering dikasih sama Narji. salah satunya khutbahnya itu apa? Masuk ke sini. Seperti zaman kerajaan zaman dulu. Zaman dulu. Dan itu sangat kuat. Makanya ketika saya komunikasi dan saya coba bersalaman tadi kan seperti ketarik. Itu Oh. energi sangat luar biasa. Ini Mas Ronald, ini Kalau dari Mas Ronald, Itu saya yang dicariin juga. ini nih. Makasih loh. ini Mas Ronald Siapa dia Ki? Sebelah kiri tadi Ini leluhur juga nih Nal, kamu Nal. dari Kasundan ya. Mungkin saya nggak tahu bahasanya Selor Jawa. Tadi komunikasi agak susah. Oh karena Sunda bahasa orang. Sunda Iya. ya. Kabuyutan. Sundanya Sunda Buhun juga ya. Ya pokoknya nanti saya kurang paham tentang bahasa Kalau Sunda Sunda Buhun ya. itu Sunda memang agak sulit karena tinggi ya. Empat-empatnya positif. Bagus. Cuman yang agak ini harus dinetralisir itu Mbak Oki. Posesif ya itu. Mbak Oki yang Bauki yang harus agak ini agak dia dinetralisir. posesif meskipun soalnya. meskipun beliau ini khutam ditransfer dari leluhur. Nah, kalau posesif mah nggak usah pendamping. Bapak saya posesif kalau ada cowok datang diomelin mulu Pak. Oh iya? Coba ngobrol dengan David. David siapa Pak? David Naif. Posesif. Posesif Pak. Iya. Terima kasih sekali Kisah Lepati sudah bersama-sama dengan kita di sini ya. Sekarang silakan Kang Maman terlebih dahulu. Boleh percaya, boleh tidak. Tadi Kang Denny secara tersirat mengatakan sebenarnya tempat paling angker di muka bumi ini hati yang hampa dan membusuk. Sunyi dan sepi dari iman di mana hantu iri dan iblis dengki mengeram lama dan tak pernah mau pergi. Dan satu dari 7 dosa yang membinasakan dalam ajaran agama adalah sihir. Karenanya soal santet dan sihir pesannya cuma satu. Kita rahmat buat semesta. Bukan pembiak kecemasan, bukan pembiak ketakutan, dan bukan pembiak ancaman. Dan dalam dunia yang penuh tipu daya ini, kehampaan adalah sesuatu yang kalbumu sangat hasratkan. Karena dalam kehampaan duniawi akan ada kepenuhan ilahi. Terakhir, belajarlah pada burung. Burung tak pernah takut dahan yang diinjaknya akan patah. Karena ia meyakini Tuhan memberi kekuatan pada sayap-sayapnya. Jauhi sihir, jauhi sirik,
jauhi mengabdi pada iblis, percaya hanya pada yang satu, Sang Maha Gaib, Sang Maha Baik. Terima kasih Kang Maman. Juga terima kasih untuk teman-teman dari Politeknik APP. Teman-teman juga dari Pancasila. Sini semuanya ya, teman-teman juga dari UIN juga. Dan juga teman-teman dari STPI. Iya. Terima kasih semuanya, moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you.